warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anijuna Saputri, sarjana prodi S1 Keperawatan. Ini membuat video presentasi tentang keterbelakangan mental pada anak. Yang pertama itu ada pengertian. Apa sih pengertian keterbelakangan mental? Keterbelakangan mental adalah keadaan yang ditandai dengan fungsi intelektual berada di bawah normal, timbul pada masa perkembangan di bawah usia 18 tahun, akibat lemahnya proses belajar dan adaptasi sosial. Yang kedua itu penyebabnya sendiri masih dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada faktor non-organik, yaitu contohnya kemiskinan dan keluarga yang tidak harmonis, faktor sosial kultural, interaksi anak-anak pengasuh yang tidak baik, dan juga penelantaran anak. Yang kedua yang menjadi faktor kedua itu faktor organik. Contohnya kayak abnormalitas single gland atau kayak penyakit-penyakit metabolik. Lalu yang ketiga itu ada gangguan pertumbuhan otak pada trimester 1. Contohnya itu kayak kelainan kromosom, terus infeksi intrauterin dan zat teratogen. Yang ketiga itu gangguan pertumbuhan otak trimester 2 dan 3. Yang bisa menjadi contohnya yaitu infeksi intrauterin, zat teratogen. Lalu yang keempat ada faktor perinatal. Contohnya sangat prematur, afiksia menurun, trauma lahir atau perdarahan intrakranial. Yang kelima yaitu faktor postnatal. Ada contohnya itu trauma berat pada kepala, neurotoxin, dan CVA atau cerebrovascular accident. Lalu yang ketiga itu saya akan menjelaskan tentang tanda dan gejala pada kasus keterbelakangan mental. Setelah itu ada tanda dan gejalanya. Tanda dan gejalanya pada mata antara lain katarak, bintik, ceri pada merah pada daerah makula, dan juga kornea keruh. Setelah yang kedua itu ada tanda dan gejalanya kejang umum tonik kronik, kejang pada masa neonatal, yang ketiga itu ada kelainan pada kulit, contohnya kayak bintik cafe awolite. Yang keempat itu ada kelainan pada rambut, contohnya kayak rambut rontok, rambut cepat memutih, rambut halus. Yang kelima itu pada kepala, contohnya kayak mikrosefali, makrosefali. Yang keenam itu ada perawakan pendek, contohnya kayak kretin, sindrom Prader-Willi. Yang ketujuh itu ada distonia, contohnya tuh kayak sindrom Hallervorden. Setelah itu komplikasi pada keterbelakangan mental pada anak. Yang pertama ada cerebral palsy, yang kedua ada gangguan kejang, yang tiga gangguan kejiwaan, yang keempat gangguan konsentrasi atau hiperaktif, yang kelima defisit komunikasi, yang ketujuh ada konstipasi. Setelah itu pemeriksaan penunjang. Apa sih yang bisa menjadikan pemeriksaan penunjang untuk anak kepada keterbelakangan mental? Yang pertama ada kromosom kariotip, yang kedua ada EEG atau elektroencephalogram, yang ketiga adalah CT, ada cranial computed tomography atau MRI atau magnetic resonance imaging. Yang kelima ada serum asam urat, yang keenam ada laktat dan piruvat, yang ketujuh ada plasma asam rantai sangat panjang, yang ketujuh ada serum zinc, yang kedelapan ada logam berat dalam darah, yang ke-10 ada serum tembaga dan seruloplasmin, yang ke-11 ada serum asam amino atau asam organik, yang ke-12 ada plasma ammonia. Lalu analisa enzim lisosom pada leukosit atau biopsi kulit. Lalu ada urin myopolisacharida, urin reducing substance, urin ketaside, urin asam vanili mandelic. Setelah itu ada diagnosa apa sih yang biasanya ada pada diagnosa yang biasanya ada pada anak dengan kasus gangguan keterbatasan mental itu ada pertama gangguan penyesuaian individu berdasarkan intelijensi yang lemah. Yang kedua itu ada hambatan interaksi sosial berhubungan dengan gangguan proses pikir. Yang ketiga itu ada isolasi sosial berhubungan dengan keterlambatan dalam menyelesaikan tugas perkembangan. Terus intervensinya apa aja? Untuk yang intervensi pada gangguan penyesuaian individu berhubungan dengan intelijensi yang rendah, yang pertama ada bantu pasien untuk mengidentifikasi berbagai peran dalam kehidupan. Yang kedua itu bantu pasien untuk mengidentifikasi peran yang biasa dalam keluarga. Yang ketiga ada bantu pasien untuk mengidentifikasi strategi
positif untuk pengubah peran. Setelah itu ada intervensi pada hambatan interaksi sosial berhubungan dengan gangguan proses pola pikir. Yang pertama itu intervensinya dorong pasien untuk mengungkapkan perasaan yang berhubungan dengan masalah pribadinya. Yang kedua, identifikasi suatu keterampilan sosial tertentu yang menjadi fokus dari pelatihan. Yang ketiga, berikan penkes kepada keluarga untuk melatih klien supaya keterampilan sosialnya makin berkembang. Setelah itu ada intervensi pada isolasi sosial berhubungan dengan keterlambatan dalam menyelesaikan tugas perkembangan. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan keamanan pasien berdasarkan tingkat fungsi fisik, kognitif, dan perilaku. Yang kedua, ciptakan lingkungan yang aman bagi pasien. Yang ketiga, batasi pengunjung yang ingin bertemu dengan pasien. Demikian video presentasi yang sudah saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.